Pernah nggak sih kalian nabung di bank? Iya, bank yang biasa digunakan untuk menyimpan, meminjam, dan menyalurkan dana itu loh. Di sini kami akan membahas bank sentral di Indonesia. Menurut KBBI, bank sentral adalah bank yang tugas pokoknya membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai mata uang negara. Maka dari itu, kami kelompok 1 akan menggali lebih dalam lagi tentang bank sentral. Yuk, ikuti kami sampai selesai. Bukan hal yang mengejutkan jika selama proses perjalanan bank di Indonesia mengalami banyak perubahan. Menurut informasi yang kami dapatkan, tercatat dalam sejarah bahwa sudah ada 3 bank yang pernah menjabat sebagai bank sentral di negara Indonesia. Ketiga bank tersebut adalah The Javas Bank, Bank Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan BNI, dan yang terakhir adalah Bank Indonesia atau BI sampai saat ini. Ketiga bank tersebut tentunya memiliki peran dan kegunaannya masing-masing, terutama peranan dalam menjaga dan mengontrol tingkat keseimbangan dari mata uang negara dari zaman penjajahan hingga zaman modern sampai saat ini. Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2009 tentang Perpu, UU nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang mendefinisikan Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain-lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan utama, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Secara umum, bank sentral mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bank sirkulasi, bank sentral atau Bank Indonesia merupakan pemegang hak tunggal atau hak oktroi dalam pengedaran uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, bankers bank. Bank sentral adalah bangkit dari bank-bank. Dalam hal ini, bank sentral berkedudukan sebagai salah satu sumber dana bagi bank lain. Yang ketiga, lender of last resort. Bank sentral adalah pemberi pinjaman pada tingkat terakhir. Artinya, bank sentral dapat memberi pinjaman kepada bank dalam bentuk kredit likuiditas darurat. Yang keempat, pelaksana kebijakan moneter. Sebagai pelaksana kebijakan moneter, bank sentral mengeluarkan kebijakan melalui beberapa instrumen moneter, seperti cash ratio, open market operation, kebijakan diskonto, dan pengawasan kredit selektif. Yang terakhir, penjaga posisi likuiditas negara. Bank sentral menjaga posisi likuiditas negara, termasuk di dalamnya masalah pengaturan dan penata usahaan neraca pembayaran Indonesia. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam hal ini, wewenang Bank Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya. 2. Melakukan pengendalian moneter dengan cara menetapkan suku bunga BI rate. Adapun kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia yaitu 1. Operasi pasar terbuka, baik rupiah maupun valuta asing. 2. Penetapan tingkat diskonto. 3. Penetapan cadangan wajib minimum. 4. Pengaturan kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 3. Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan perdanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. 4. Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang nilainya minimum sejumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. 5. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang berdampak sistematik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah. 6. Kesulitan dan cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang
berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, serta sumber pendapatan yang berasal dari anggaran belanja negara diatur dalam undang-undang tersendiri. 7. Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. 8. Bank Indonesia mengelola cadangan devisa dengan cara melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa. Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri. Wewenang Bank Indonesia dalam menjalankan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yaitu mengatur sistem clearing antar bank dalam rupiah dan atau balas, laksanakan dan memberikan setujuan serta izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, menyelenggarakan kegiatan clearing antar bank, menetapkan pengguna alat pembayaran, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi antar bank, menetapkan macam harga ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tentang mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Bank Indonesia selaku bank sentral memiliki 3 tugas utama. Yang pertama, menetapkan dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Tugas mengatur dan mengawasi bank sudah dialihkan ke OJK, dan untuk kedepannya, Bank Indonesia sebagai bank sentral berfungsi untuk mengawal stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas keuangan. Tugas mengatur dan mengawasi bank oleh OJK terbatas pada pengaturan dan pengawasan secara mikroprudensial. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan secara makroprudensial merupakan tugas serta wewenang Bank Indonesia. Ditis. Masih ya lu. Dulu Len, tak spasi Len. Diam dulu lah, tak spasi lah, congor-congor mulai. Salah. Enggak sebut kita ono. Oh. PT lagune Roma Irama. 4. Sistematis dan berpotensi ini tak bangun ini. Wah, iki kena ngamuk neh kowe lho. Ora penak yo, ora ngentang tinggi ke gendeng.